Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini mari kita mengisi hati kita dengan tuntunan firman Tuhan, sehingga kita melihat Tuhan di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yesaya 55 ayat 3 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Tangihon ma ale bangsokku romahamu tuau, tangihon ma aso mangoluhamu, harani holong ne rohaku na tugutu sidau, na posokih hupurun janji nagiot, nahot dohot hamu." Dalam bahasa Indonesia, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, seperti biasa kita harus memahami kitab Yesaya ketika kita membacanya, yaitu pasal 1 sampai pasal 39 adalah nasihat kepada bangsa Israel agar mereka bertobat dari hidup yang mementingkan diri sendiri, yang menyembah berhala dan melakukan penyelewengan terhadap Allah dalam hidupnya, agar mereka kembali kepada Allah. Dan teguran-teguran berbagai hal sudah dilakukan oleh Yesaya, namun kenyataannya mereka tetap melakukan yang tidak berkenan di hati Allah. Itulah yang terjadi pasal 1 sampai pasal 39. Pasal 40 sampai pasal 55 adalah di mana mereka sudah di dalam pembuangan. Keputusasaan terjadi bagi hidup mereka. Mereka datang mengatakan kepada Allah, "Di manakah Allah dalam kehidupan kami?" Sehingga pada pasal-pasal ini akan diterangkan tentang peneguhan-peneguhan yang datangnya daripada Allah agar mereka menjadi tetap kuat, tetap berharap kepada Allah, dan Allah akan memberikan kelepasan, kelegaan bagi hidup mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini menerangkan kepada bangsa Israel agar mereka menyendengkan telinganya dan datang kepada Allah. Artinya, pendengaran mereka harus mereka pertajam kepada suara Allah. Karena memang banyak orang pendengarannya begitu nyaring untuk mendengarkan apa yang ada di dunia ini, keinginan kita, kepada kehendak-kehendak kemanusiaan kita. Sehingga dengan demikian manusia menjadi lupa akan Allah. Oleh karena itu dikatakan sendengkan telingamu, artinya mari mendengarkan suara Tuhan. Ketika ada pergumulan, dengarkan Tuhan dalam pergumulan itu. Ketika ada kesesakan, biarlah Tuhan yang menjadi menguasai hati, bukan pikiran, bukan keinginan. Ketika itu terjadi, maka kita akan mengetahui kehendak Allah di dalam segala hal yang terjadi bagi hidup kita. Kita akan menjadi memahami apa maksud Allah di dalam berbagai hal yang terjadi. Kemudian dikatakan datanglah kepada Tuhan. Ketika menyendengkan telinga, kemudian datang, artinya move, berpindah daripada posisi di mana kita dikuasai oleh hati kita, dikuasai oleh keinginan kita, dikuasai oleh pikiran kita, dikuasai oleh perasaan kita. Kita berpindah datang kepada keinginan Allah, kepada apa yang dimaksud oleh Allah, dan melupakan apa yang diinginkan oleh manusia. Ketika itu terjadi, firman Tuhan, maka kamu akan hidup. Ternyata, kalau dikatakan hidup pasti berkembang, pasti berubah.
Ketika dikatakan hidup, pasti ada pertumbuhan. Itulah yang diinginkan Allah bagi kita. Setiap hari ada perubahan kita. Setiap hari ada pertumbuhan kita. Setiap hari ada perubahan di dalam diri kita. Ketika itu yang menjadi bahagian milik kita, yang pasti kita akan semakin dekat dengan Allah, semakin akrab dengan Allah. Karena apa? Karena kita siapkan telinga kita siapkan diri kita untuk dekat dengan Allah. Dikatakan, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia teguh yang kujanjikan kepada Daud. Artinya, bangsa itu akan menjadi bangsa yang dipimpin oleh Allah. Kita menjadi orang yang dipimpin oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, keluar daripada keberadaan kita yang lama, masuk kepada keinginan dan keputusan Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, hidup yang demikianlah yang ingin diarahkan oleh Tuhan bagi hidup kita. Hidup yang menjadi memuliakan Allah, yang menjadikan Tuhan sebagai barometer hidup kita. Setiap hari langkah kita bercermin daripada firman yang kita dengar. Kemudian kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari melalui langkah-langkah hidup yang kita lakukan. Bagaimana kita dalam hidup kita? Apakah kita masih mau mendengar firman Allah? Atau kita malah menutup telinga kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan mengatakan itu sudah biasa? Firman ini mengatakan, sendengkan telingamu kepada firman Allah. Kemudian berubahlah dari memenuhi keinginan pribadi menjadi mendekat dan mendekat kepada Allah di dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan Tuhanlah yang akan memimpin kita. Tuhanlah yang akan membela kita dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang begitu indah menyapa kami untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, yang mendengarkan firman-Mu di setiap saat hidup kami. Jadikanlah kami pelaku firman, menghidupi firman, sehingga kami orang-orang yang terberkati. Berkati setiap orang mendengarkan firman ini. Yang sakit biarlah Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan yang meminta Engkau berikan kasih karunia-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus